Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita sekarang berada di depan Masjid Al-Hirib yang tertunda pembangunan karena terkendala dana yang tidak cukup. Kami mengajak antum-antum sekalian berdonasi, menginvestasikan sebagian harta antum-antum sekalian untuk menabung untuk tabungan akhirat antum-antum sekalian, yaitu pada Masjid Al-Hirib yang rencananya selesai selama 2 tahun kita mangkrak karena kekurangan dana. Dan mudah-mudahan dengan bantuan antum-antum sekalian kita bisa merampungkan masjid ini dan dilakukan berbagai ibadah, majlis, maulid, terus semua ibadah-ibadah yang ada di, dan pahalanya insya Allah akan mengalir ke antum-antum sekalian. Kalau umpamanya antum-antum sekalian berkenan untuk menyumbang sebagian harta antum-antum sekalian di masjid ini, silakan dikirim ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillah, malam ke-10 ya, Malam ke-10. malam ke-10 masih tentang pembahasan tarawih. Tarawih lagi, Bu. Tarawih lagi, gak bisa habis tarawih. Sudah dibiarin tarawih lu. Kan tarawihnya sampai sebulan tuh. Tapi sudah selesai aja. Selesai. Udah tarawih lagi. Kita pembahasan yang lain aja lah. Baik. Yang nyantai-nyantai bang. Pembahasan kita malam ini ya bang ya. Pembahasan kita malam ini tentang bagaimana kita nih masuk 10 awal Ramadan. Ya, dimana 10 awal bulan Ramadan itu adalah rahmah. Terus yang pertengahan itu maghfirah, yang terakhir itu adalah itkun minan nar, selamat dari neraka. 10 kadang 10 9 gitu. 9. Kita sekarang bagaimana caranya kita berlomba-lomba dalam kebaikan nih, mumpungnya ada di bulan Ramadan nih, jangan sampai kita kelewat bulan Ramadan. Ya, kalau kita bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang, kalau tidak akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang, sungguh seorang itu rugi, khosarah, asli khosarah, sangat merugi. Karena di bulan Ramadan ini banyak keutamaan yang bisa kita dapat. Ingat dulu Al-Fakir berkata di mana Guru Al-Fakir Habib Mikdad bin Yasin Ahmad Bahrun Mat'anullah bituli hayati syarifah. Amin ya Rabb, amin. Beliau berkata, amalan apa yang tidak ada di bulan Ramadan? Semuanya ada di bulan Ramadan. Amalan ahli surga ada di bulan Ramadan. Puasa, sholat, zakat, infak kita. Infak kita ketika kita infak 2 kali lipat ini pahalanya. Harusnya lebih jor-joran lagi. Semua amalan ahli surga dilakukan di bulan Ramadan. Kalau ada orang nanya, gimana sih Lid? Amalan ahli surga tuh gimana? Kalau pengen ngelihat amalan ahli surga, kelakuan ahli surga, lihatlah kelakuan umat muslim ketika masuk bulan Ramadan. Itu amalan ahli surga. Kita lihat, ya Allah, Fakir lewat tadi mau masuk ke sini, orang itu kayak di Mekah berduyun-duyun mau ke masjid. Kok di Mekah dulu waktu 3 tahun yang lalu, Al-Fakir itu ketika Allahu Akbar, Iya. azan terakhir itu sudah kayak apa? Kayak orang yang mau ketinggalan kereta. Dan Takut itu yang telat. dilakukan, ya takut telat rakaat. Dan itu yang dilakukan umat Islam di Indonesia sekarang. Takut telat untuk sholat tarawih. Subhanallah, masya Allah.
Cuman kadang-kadang 10 awal itu masih Semangat. semangat, masih bisa lah, Energinya itu masih kuat. masjid itu masih bisa lah penuh sampai ke belakang. Iya. Tapi kalau sudah masuk 15 terakhir, wih, kok kayak ada pengurasan gitu. Jadi kayak statistiknya itu Naik, naik, kemudian anjlok. Anjlok terus naik lagi. naik lagi. Ketika sudah 5 hari nih, mau sudah bubaran puasa nih, Iya. udah mau pulang puasa nih, wah aku kencang-kencangan Ya, lagi. karena dapat minyak sama stroke biasanya. Oh gitu. Iya, kalau di Gresik seperti itu, dapat minyak, dapat sembako gitu. Kalau di Sokian alhamdulillah enggak. Ya, Paling di toko dapat ember satu. dapat ember. Ember Isinya anti, banyak. anti pecah. Ember gatot. Oh, embernya toh. Kirain sama isinya berarti. Ada ember anti pecah, subhanallah. Jadi alhamdulillah berdasarkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berbeza. inna fil jannati urafan turadhuruha min butuniha wa butunaha min dhuhuriha, faqama a'rabiyyun faqala liman hiya ya Rasulullah, qala liman atabal kalam wa at'imat ta'am wa adama as-siyam wa shalla lillahi bil laili wan nas niyam, rawahu Tirmidzi. Ini hadis ajib. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, berkata Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah kamar. Ada kamar-kamar yang terlihat bagian luarnya dari dalam dan bagian dalamnya dari luar. Oh, tembus. Tembus. Lalu seorang Arab Badui berkata, orang Arab biasa yang Badui kadir kalam, nanya-nanya segala macam. Untuk siapakah itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, untuk orang yang berkata baik, yang perkataannya baik, suka memberi makan, membiasakan puasa dan salat malam ketika manusia tidur. Ini kan yang kebanyakan kita lakukan di bulan Iya, Ramadan. Ramadan. Itu insya Allah kita mendapatkan kamar. Ketika kita melakukan amalan tersebut, kita insya Allah mendapatkan kamar yang dari luar bisa ngeliat ke dalam, yang dari dalam bisa ngeliat ke luar. Tembus pandang lah Ya, itu di surga itu. di surga. Kalau di sini bahaya. Bahaya. Wah, bisa-bisa kena undang-undang ITE nanti. Itulah, subhanallah, kita memiliki agama yang luar biasa. Makanya wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbal minhu. Barang siapa yang memilih agama selain agama Islam maka tidak diterima. Emang. Rugi. Justru ini mikir. Udah kafir, miskin lagi. Double dia. Double. Tetapi kalau orang Islam miskin, biasa. Orang kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya gimana? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi seorang mukmin, wa jannatul kafir, dan surganya surga bagi orang kafir. Kalau tidak salah Rasulullah pernah berdoa, bukan pernah, sering ya. Allahumma ahyini miskina wa Ya. amitni miskinan Allah. warzuqni wahsyurni fi zumratil masakin. Itu doanya Rasulullah SAW. Ya Allah, amitni miskinan. Beliau meninggal dalam keadaan miskin. Wahyini miskinan, dan hidupkan dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin. Fi zumratil masakin, dan bangkitkan aku di dalam golongan orang miskin. Saking sederhananya. Saking sederhananya Allah. Dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bermakmum, Rasulullah imam, ketika sujud bunyi ketek-ketek, sujud ketek-ketek. Hanya setelah selesai dari sholat, sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertanya gimana? Ya Rasulullah, bunyi apakah yang aku dengar dari tubuhmu wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Akhirnya sama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikeluarkan batu itu satu persatu. Satu persatu dikeluarin sama baginda Nabi. Ini, engkau kenapa lakukan ini wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Aku sudah 3 hari
tidak makan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengapa tidak mengatakan kepadaku tentang engkau ini tidak makan? Kenapa tidak mengatakan kepadaku? Sudah, setidaknya cukup aku aja yang menanggung beban umatku. Cukup aku yang tidak makan 3 hari 3 malam, umatku jangan pernah 3 hari 3 malam. Sekarang kita buktikan, ada orang tidak makan 3 hari 3 malam. Atau gak makan 3 hari 3 malam, tidak ada. Wahatta pengemis tetap makan. Tetap makan. Tetap makan. Gitu. Berarti alhamdulillah kita ini sangat kaya. Kita sangat kaya sebetulnya. Alhamdulillah. Dan kita bertuju kepada hadis barusan itu. Kita mengatakan lafaz yang baik di bulan Ramadan, terlebih kita bakal mempunyai rating. Kan sekarang istilahnya rating. Kalau naik dikit ratingnya tinggi, yeah. Gitu. Kita dapat mendapatkan rating yang tinggi, ibadah yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari segi mulut ya, dari segi pembicaraan. Yang kedua apa? Dari suka memberi makan. Kayak kemarin ada ini bagi-bagi takjil, bagus itu. Betul, ya. Itu pahala orang yang membagi-bagi takjil sama seperti orang yang dibagikan takjilnya. Orang yang tersebut pahalanya sama seperti itu. Kalau kita bagikan 100 takjil, 100 pahala orang yang puasa kepada kita tanpa mengurangi pahalanya orang yang puasa tersebut. Berarti mereka dapat, yang ngasih dapat. Yang ngasih dapat. Subhanallah. Allah. Yang terus membiasakan puasa dan sholat malam ketika manusia tidur. Ketika manusia tidur, terlebih di Hadramut. Oh, di Hadramut tidak ada yang namanya tidur malam. Ketika bulan puasa agak ada tidur malam. Entah kenapa anak ketika di Hadramut, Al-Fakir ketika di Hadramut, subhanallah, ini mau tidur anak, tidak bisa. Subhanallah. Seluruh malam puasa kayak gitu. Dari awal bulan puasa itu sampai akhir tidak pernah tidur. Kok bisa? Ya Allah, apa yang tidur ini? Tidak bisa. Ternyata nikmat yang terbesar di Hadramut ini, malamnya bulan Ramadan benar-benar dihidupkan. Bayangkan, kita ini setiap habis tarawih oleh Al-Fakir Habib Muhammad bin Shalih Al-Attas, itu kita hatam di majelis ini, hatam di masjid ini, hatam di masjid ini, hatam Al-Quran di masjid ini, dibawa keliling ke masjid ini. Pasar buka jam 9 sampai jam 3 malam. Pasarnya malam. Pasarnya malam. Gimana kok kayaknya? Jadi kayak lebaran tiap malam tuh. Kayak lebaran tiap malam. Subhanallah. Orang Arab ini ngumpul-ngumpul dari segi ininya ya. Iya. Malahi kok kayak gitu, tidak termasuk. Lihat masjid tidak pernah kosong tuh namanya masjid. Subhanallah, dihidupkan malam. Jadi ketika Al-Fakir ke Indonesia, timbul kerinduan. Pasti. Timbul kerinduan masa-masa kayak gitu. Kita kalau malam Habib Muhammad bin Shalih Al-Attas habis sholat tarawih, kita langsung disediakan mobil, ikut rombongan, ikut hatam di Masjid Ali bin Abi Thalib, Masjid Ba'alawi, Hurairah ada di Masjid Ba'alawi, Masjid Muhsin, Masjid Al-Hawi, Masjid Ali bin Abi Thalib, Masjid Umar bin Khattab, semuanya ada. Masjid Syekh Abdul Qadir Jailani, karena yang bangun muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani di atas bukit. Allah. Di samping Masjid Syekh Abdul Qadir Jailani itu tempat khalwatnya, rumah peninggalan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Sahibul Qadir. Kita subhanallah, kita terus diajarkan, dipupuk kita sebelum pulang ke Indonesia, kita dipupuk. Ini loh ibadah ahli Tarim, ini loh ibadah ahli Hadramut, ini loh ibadah ahli Hurairah, ini loh, semuanya kita dipupuk. Jadi timbul kekangenan itu, dan benar dengan apa yang disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW. Semuanya berada di Hadramut semua. Ya itu mungkin pengalaman sambil cerita-cerita dikit. Iya betul. Ngaji dikit satu hadis ini. Mudah-mudahan dengan cerita yang Al-Fakir sampaikan dan hadis yang Al-Fakir sampaikan barusan menjadi pelecut kita mengejar sesuatu
yang sepatutnya kita dapatkan di bulan Ramadan ini, karena sudah Ramadan ini kurang lebih 20 hari lagi sudah habis. Betul. Ya. Sudah hilang. Dan Ramadan ini tidak sama dengan Ramadan yang akan datang. Pasti beda. Beda. Tidak sama. Tidak bakal muncul lagi Ramadan ini. Ramadan ini bagaikan kalender digulung, habis itu ditaruh sama Allah Ta'ala. Album ijazah kita nanti di akhirat hanya ditaruh sama Allah Ta'ala. Dibuka Ramadan satu persatu. Nanti kalau umpamanya ijazah kita ketika kelas 1, kelas 2 banyak merahnya, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita Amin. dapat ijazah bulan Ramadan dengan sebaik-baik ijazah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya hadiahnya surganya Allah Subhanahu. Amin ya Rabb. Amin ya rabbal alamin. Sudah itu aja. Baik, Hadramut adalah rumah asal mula rumah habaib. Jadi ya paling tidak insya Allah dari kisah tersebut kita bisa mencontoh dari para habaib kita yang di Hadramut insya Allah. Baik, syukran, jazakumullah khair. Insya Allah kita ketemu di besok malam ke-11. Malam 11. Insya Allah. Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.